Mulai. Sebelumnya, saya ingin menanyakan yang sudah makan siang hari ini siapa? Nah, pasti semuanya udah makan siang. Terima kasih. Apa makan siangnya? Apakah makan sayur buah, makan ikan, makan apa? Coba diketik di kolom chat. Kita akan lihat apa makan siang kita hari ini. Makan nasi sayur. Oke, bihun dan buah. Baik, nasi dan lauk ya, lauk ya. Ya, terima kasih. Nanti akan kita bahas juga tentang apa yang kita makan hari ini di sini. Lalu saya ingin menanyakan apa sih 3 hal yang dari pagi sejak kita membuka mata baru bangun tidur, apa ya 3 hal yang menurut Anda berjalan sangat baik, sangat lancar dan sangat Anda syukuri? 3 hal. Silakan diketik di kolom chat. Bernafas. Oh, oke. Apalagi apa yang membuat kita begitu bersyukur untuk hari ini? 3 hal. Mungkin bernafas salah satunya. Mungkin saya bisa berjalan hari ini karena biasanya kaki saya masih bengkak ya. Jadi hari ini saya bisa berjalan, itu yang saya syukuri hari ini. Oke, jadi banyak hal yang membuat kita bersyukur pada hari ini, dan oleh karena itu kita panjatkan doa kepada Tuhan, semoga pertemuan kita hari ini membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua. Oke, kita akan mulai. Langsung saja kita akan memulai. Topik kita untuk hari ini adalah aplikasi ekoenzim untuk pemakaian sehari-hari. Ya, kita lihat untuk modul di kali ini kita tidak lagi membahas bagaimana caranya membuat ekoenzim, ya, karena saya percaya cara membuat ekoenzim sudah ada di modul sebelumnya dan itu sudah dipelajari. Lalu apa kaitannya pembuatan ekoenzim dan penggunaannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Loh, ternyata kita membuat ekoenzim ini bukan hanya untuk membantu bumi mengurangi sampah organik saja loh, tetapi tidak langsung ya, secara tidak langsung kita pernah merasa bahwa bumi ini semakin panas. Ya, kita setiap hari merasa semakin lama semakin panas. Kalau bisa pakainya dibuka sehelai demi sehelai karena sudah tidak tahan lagi panasnya, ya. Itu kenapa seperti ini? Ternyata dunia ini kondisinya semakin lama semakin mencapai titik panas yang luar biasa, dan diprediksikan di tahun yang akan datang itu akan semakin panas lagi. Mungkin saat kita berbicara tentang bumi, tentang lingkungan, kita merasa tidak ada kaitannya dengan saya, bukan saya kok yang membuat bumi ini panas, mataharinya yang panas sendiri, ozonnya yang sudah mulai menipis. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi sebenarnya menurut Martin Wolf ya, dari penelitiannya dan juga dari artikel yang dia tulis, bahwa kita sebagai manusia ya, sebenarnya setiap hari kita selalu bereksperimen. Eksperimen apa? Eksperimen menghancurkan bumi. Ketika mendengarnya kita kaget ya, kok bisa saya tidak merasa menghancurkan bumi. Ternyata ketika pagi hari kita membeli sebungkus sarapan ya, kita dibelikan satu plastik, kemudian makan siang juga, makan malam juga, kemudian kita juga membeli banyak barang dan kita mandi ya di rumah menggunakan sabun pembersih ya, yang menggunakan berbagai merek yang begitu wangi ya, yang menurut kita itu sangat ampuh membersihkan kotoran dari tubuh kita. Kemudian kita mencuci piring bekas makanan kita memakai mesin cuci, kita menggunakan cairan deterjen untuk mencuci pakaian kita juga menggunakan begitu banyak cairan pembersih lainnya untuk membersihkan rumah, dapur ya, dan lantai di rumah kita. Tanpa kita sadari, ternyata semua peralatan dan semua zat-zat yang kita gunakan bisa jadi kebanyakan tanpa kita sadari itu mengandung komposisi dari kimia berbahaya ya, banyak kandungan deterjen dan
alat pembersih yang mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, ketika kita pakai, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan di tubuh kita. Tanpa kita sadari itu langsung loh ke tubuh kita, ke rambut ya, ada zat SLS, ada zat dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua kita pakai. Nah, tanpa disadari semakin lama kita sebenarnya menumpukkan racun dan toksin di tubuh kita. Tidak hanya itu saja, kita juga menyumbangkan kita menyumbangkan banyak sekali yang dari hasil kita membilas tubuh kita, mandi dengan sabun yang mengandung zat kimia, parfum, pewangi, dan sebagainya. Kita menyemprotkannya ke udara, kita menggunakan insektisida untuk menyemprotkan lingkungan di sekitar kita supaya tidak ada nyamuk, tidak ada kecoa dan serangga yang tidak kita inginkan ada di rumah kita. Ternyata kita semua telah menyumbangkan pencemaran, baik itu bagi udara dan air yang juga mengikuti aliran air yang kita pakai, ya, masuk ke dalam saluran pipa air kita, kemudian dibawa ke sungai dan dibawa ke laut. Belum lagi yang secara sengaja ya kita melihat orang-orang yang membuang sampah sembarangan, membuang plastik sembarangan di sungai maupun di danau. Kemudian ternyata plastik-plastik itu yang terurai tidak akan pernah mampu terurai. Dia akan membuat banyak partikel-partikel seperti mikroplastik yang mencemari air, dan kemudian banyak hewan laut yang ada di dalam laut itu yang selalu bernafas, makan, minum di air, semuanya masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga kandungan merkuri, zat-zat berbahaya, zat-zat yang mengandung kimia yang sangat membahayakan ekosistem, itu sekarang telah menjadi sebuah isu topik yang diangkat ya oleh pecinta lingkungan, bahwa ternyata semua ikan-ikan yang ada pada komunitas di laut, sungai itu telah ditemukan banyak mengandung mikroplastik, kandungan merkuri, dan bahan kimia berbahaya, hormon-hormon di dalam tubuh mereka. Lalu, tanpa disadari itu seperti efek domino yang kembali lagi kepada kita. Jadi pencemaran yang kita buat tanpa kita sadari, kembali lagi kepada kita tanpa disadari, seperti halnya efek domino itu. Ketika kita memupuk tanaman, memupuk hasil-hasil sayuran yang akan kita tanam di ladang supaya tidak diganggu oleh serangga, oleh hama, kita menggunakan insektisida, pestisida, dan juga menggunakan pupuk kimia yang ternyata membahayakan. Tapi itu semua tanpa kita sadari, selain mencemari tanah, juga kembali mereka terkandung di dalam sayur dan buah yang akhirnya mereka dijual di pasar dan kita membelinya pulang ke rumah, kita bawa pulang, kita makan. Jadi, yang tadi kita makan nasi sayur, apakah sudah dipastikan sayuran yang kita makan itu bebas dari zat bahan kimia berbahaya? Yang tadi siang makannya dengan nasi dan lauk, mungkin lauk ikan, apakah dipastikan ikannya itu memang bebas dari bahan kimia yang berbahaya? Bisa jadi itu semua mengandung zat kimia yang berbahaya yang bukan menyehatkan tubuh kita, tetapi malah membuat sel-sel tubuh kita menjadi rusak, terkontaminasi toksin, dan mengakibatkan zat radikal bebas yang menyebabkan penyakit kanker dan sebagainya. Ya, jadi pola hidup, pola makan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terutamanya juga pola kesehatan lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak tercemar. Oleh sebab itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa lingkungan yang tercemar tidak ada hubungannya dengan saya lagi? Sangat berhubungan. Bahkan kitalah satu-satunya yang tanpa sadar telah melakukannya. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menyadari ini? Marilah kita mulai dengan melakukan sedikit yang bisa kita lakukan. Apapun itu dari beberapa poin yang ada di sini, itu yang kita lakukan. Okay? Mungkin kita melakukan penghijauan
kita bisa menanam pohon, ya, atau kita bisa mengurangi penggunaan BBM. Ketika kita menggunakan bahan bakar minyak, kita juga menyumbangkan gas karbon dioksida, ya, yang salah satu juga merupakan gas dari rumah kaca. Nah, kemudian kalau kita bisa bersepeda ke sekolah atau kita tidak perlu satu orang satu mobil atau satu orang satu motor ke sekolah, bisa bareng-bareng kita nebeng, ya, kumpul dalam satu itu juga hal yang baik, ya. Kemudian kita juga harus menghemat energi. Jadi ketika banyak yang membiarkan, ya, saklar listrik yang dicok, tapi ujungnya itu tidak dicas. Misalnya dia sudah selesai cas handphone, kemudian dia cabut saja handphonenya, lalu kabelnya ini tetap tertancap di saklar listrik. Itu juga sangat menyedot energi, ya, dan itu juga semua merupakan sebuah kondisi di mana kita telah menghasilkan radiasi. Oke, kita menghasilkan radiasi. Saya mohon kepada peserta, ya, untuk memute-kan dulu mic-nya bagi yang tidak sedang berbicara, oke? Ya, Bu Elisa. Mau bantu aku mute-kan? Oh, boleh sebentar, ya. Ya, boleh. Hijau. Sarungnya hijau, ya. Thank you, Miss Elisa. Lalu selain itu kita juga bisa melakukan apa lagi? Nah, kita lihat. Kita bisa melakukan 5R ini. Kalau dulu kita kenalnya 3R, ya, cuma reuse, reduce, recycle. Tapi reuse, reduce, recycle itu sudah biasa. Nah, ketika kita misalnya membeli sebuah sirup markisa, lalu setelah selesai kita minum markisanya, kita gunakan kembali botolnya, ini dinamakan reuse. Berarti kita mengurangi, ya, pembelian botol baru untuk penggunaan botol yang kita butuhkan. Nah, setelah kita melakukan reuse, tentunya kita otomatis telah mereduce, mengurangi penggunaan botol plastik yang ada di muka bumi ini. Ini hal yang kecil, benar. Nah, setelah ini tidak bisa dipakai lagi, misalnya sudah sangat terlalu lama, sudah ada retak atau sudah ada pecah, lalu kita recycle. Ya, kita bawa ke tempat daur ulang. Sekarang banyak tersedia, ya, tempat daur ulang. Itu kita bisa merecycle botol-botol plastik ataupun sampah-sampah anorganik yang bisa di-recycle. Itu bisa kita lakukan. Lalu replace. Replace itu artinya kita mengurangi. Jadi kita menggantikan, contoh kita ingin memberikan hadiah kepada teman yang sedang berulang tahun. Biasanya kita selalu bagaimana? Membeli, ya, misalnya kita, oh, saya mau hadiahkan teman saya sebuah pakaian deh. Lalu saya beli, saya pergi ke Sun Plaza. Dari rumah saya naik mobil ke Sun Plaza. Nah, naik mobil dari rumah ke Sun Plaza itu sudah menggunakan bahan bakar minyak. Lalu sampai di sana saya menggunakan uang saya membeli pakaian ini. Pakaian ini diproduksi di pabrik. Pabrik itu menggunakan energi listrik dan menggunakan juga energi untuk produksi sebuah pakaian ini. Kemudian dalam transportasinya menyalurkan pakaian ini ke mall-mall dan atau ke toko, mereka juga menggunakan alat transportasi. Benar? Nah, ini sebenarnya ada di dalam konsep the sustainability lifestyle itu mengajarkan kita untuk kalau bisa kita replace. Artinya kita bisa menggantikan kado kita tidak dengan membeli tetapi membuat sendiri. Jadi bagaimana? Oh, mungkin saya menggantikannya dengan membuat sendiri. Saya belajar deh bagaimana menjahit pakaian ataupun merajut, ya, ataupun saya membuat DIY, ataupun saya membuat saya punya taman bunga, ya kan, kemudian saya banyak daun-daun yang gugur itu saya buat jadi pembatas buku misalnya dan sebagainya, lalu saya hadiahkan untuk teman saya yang berulang tahun. Nah, dengan hadiah yang replace seperti ini tentunya sebuah hadiah yang lebih unik, bukan? Dan hadiah ini tidak ada dijual, tapi berasal dari hati dan cinta kasih kita membuatnya sendiri. Selain membuatnya sendiri, kita juga
meningkatkan kreativitas kita, dan kita ikut serta dalam melestarikan lingkungan, ya, mengurangi gas-gas emisi rumah kaca. Repair artinya jangan terburu-buru selalu membuang pakaian misalnya yang sudah ada sedikit robek, ya. Ya sudah, kalau masih bagus, pakaiannya memang masih cocok dipakai, kita jahit. Ada sepatu yang solnya terbuka, jangan langsung kita buang atau ganti yang baru. Kita bisa bawa ke tukang sepatu untuk dibantu dijahitkan. Nah, dengan demikian kita bisa hidup lebih hemat, kita hidup lebih bahagia, dan kita juga menyumbangkan energi positif untuk lingkungan kita. Setuju? Kemudian kita bijak dalam hal makan. Mengapa? Sebab dalam hal makan, ketika kita memilih untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati, ya, artinya kita lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, maka akan lebih banyak pedagang yang menjual buah dan sayuran, dan akan lebih banyak orang yang menanam buah dan sayur karena permintaannya lebih banyak. Tapi sebaliknya, bila kita lebih memilih memakan misalnya daging sapi, daging ayam, maka peternakanlah yang akan lebih merajalela. Dalam hal peternakan itu sendiri, ketika sebuah lahan peternakan itu dibuka, ya, kita bisa melihat bahwa kotoran-kotoran dari binatang ternak, ya, kita itu tidak bilang kotorannya dulu, kita bilang untuk membuka lahannya saja kita membutuhkan lahan yang luas, kemudian penebangan hutan pun mulai dilakukan. Lalu kita melihat bahwa ketika binatang ternak bersendawa, ketika binatang ternak itu kentut, kemudian ketika binatang ternak itu membuang air besar, ya, fesesnya dan sebagainya, itu sangat mengandung metana. Sementara metana adalah gas emisi rumah kaca yang kekuatannya 27 kali lipat dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi ketika kita mendukung pola makan nabati, itu sebenarnya adalah jalan satu-satunya dan jalan pertama bagaimana kita menyelamatkan bumi ini. Jadi bijaklah dalam hal makan. Yang kedua, bijak dalam hal makan apa? Kita makan itu secukupnya, ya. Jadi seberapa porsi yang kita sanggup makan, itu yang kita beli, itu yang kita masak, itu yang kita makan. Jangan kita sudah masak begitu banyak, kemudian kita hanya bisa makan satu piring kecil, kemudian yang lain itu kita buang dan menyumbangkan sampah organik di muka bumi ini, kemudian juga sangat menyia-nyiakan sumber daya makanan di mana akan lebih berguna bagi orang yang miskin, kelaparan di belahan dunia lain yang membutuhkannya. Ya, itu maksudnya bijak dalam hal makan, oke? Kemudian mari kita mengelola sampah. Ya, sampah di dalam rumah kita bisa kita kelola. Mungkin setiap tahun kita selalu membersihkan rumah, ya kan? Membersihkan rumah itu sebenarnya sama dengan membersihkan ladang hati kita. Jadi kita mencabut semua yang tidak baik, yang tidak mau kita pakai lagi, yang tidak menyenangkan, yang tidak positif, itu kita buang. Lalu sama, apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah segala sesuatu yang tidak kita inginkan lagi, yang tidak mau kita pakai lagi dan ingin kita buang, itulah disebut sampah. Ketika kita mengelola sampah, kita bisa membuatnya menjadi 3 jenis, ya. Ada kalau makanan yang organik itu berarti sampah-sampah basah seperti sisa buah dan sayur, potongan dari sayur-sayuran kita, ya, hasil kita memetik sayur, ya, kemudian juga kulit-kulit buah dan sebagainya itu dinamakan organik. Jadi kita buang di sana. Kemudian yang non organik itu yang tadi, misalnya ada botol-botol, ya, ada misalnya baskom yang sudah rusak atau apa saja yang masih bisa didaur ulang, ya, yang tidak bisa membusuk. Nah, itu disebut non organik. Kemudian B3 yang berbahan kimia berbahaya, ya. Nah, itu misalnya baterai, masker, ya, sisa obat-obatan, bekas jarum suntik dan sebagainya. Itu kita kemas dengan baik supaya tidak terkontaminasi oleh orang lain dan kita buang di khusus tempat B3. Nah, khusus untuk sampah organik kita manfaatkan untuk menggunakannya
sebagai bahan dasar membuat ekoenzim. Oke? Nah, kenapa? Karena dengan membuat ekoenzim, sebenarnya kita telah berpartisipasi tadi mengurangi beban sampah bumi yang organik. Kita tahu ya, sampah organik bila kita biarkan, dia akan menguap, kemudian membusuk, dan akan menghasilkan gas metana. Ya, nah itu salah satu gas dari emisi rumah kaca. Kemudian, kita juga dapat menggunakan hasil dari ekoenzim, ya, enzimnya itu sendiri untuk membebaskan diri kita dari pencemaran lingkungan setidaknya yang kita buat sendiri secara sadar. Kita menerapkan gaya hidup minim kimia sintesis dengan menggunakan ekoenzim. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Apa saja kegunaan dan bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat. Kalau sekedar ya kita tidak belajar lagi cara membuat ekoenzim karena saya yakin semuanya sudah tahu dan hari ini kita khusus membahas aplikasi cara pemakaiannya. Bagi yang masih belum tahu cara membuatnya, akan kita review hanya sekilas. Ya, itu satu bagian gula merah atau molase, khususnya adalah gula yang tidak mengandung kimia, artinya gula yang masih murni. Kemudian 3 bagian dari potongan kulit buah atau sayur, dan bagian dari air yang non-kaporit. Oke, nah. Ini pembuatannya kita cukup mencampurkan semuanya di dalam sebuah wadah, kemudian kita tutup dengan rapat selama 3 bulan. Untuk bagaimana cara membuatnya, bila ada yang masih bingung, bisa melihat di Instagram saya, Instagram Jenny Chayadi, baru saya post tadi pagi, itu bisa dilihat bagaimana cara membuatnya. Oke, bila ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di kolom chat, dan juga boleh ditanyakan nanti di DM di Instagram Jenny Chayadi. Oke, next kita lihat dulu. Nah, ini.妈妈，这是什么呀？这个呀是环保酵素。环保酵素，它好神奇呀！是啊，它不仅可以洗碗，洗衣服。除臭等等。代替各种清洁剂。而且呀，在洗果蔬、炒菜的时候，可以降解农药残留。还可以清洁皮肤和口腔呢。环保酵素它好厉害，还能让我的小树苗长得更高。妈妈说，制作环保酵素很简单，我也可以做。我们用平时不要的菜叶、吃剩的果皮果核就可以制作酵素了。把它们切碎，将红糖、菜叶果皮等新鲜处理垃圾和水按1:3:10的质量放进塑料瓶中，混合均匀，放在阴凉通风的地方。每天打开瓶盖，放出里面的气体。这样呢，大概1个月后就可以拧紧瓶盖，静静地放3个月。这些厨余垃圾呢，就会沉到瓶底。过滤好，放进小瓶子里，你的环保酵素就完成了。Jadi begini ya cara membuat ekoenzim secara singkatnya. Cara memanennya juga sangat gampang. 垃圾是放错地方的资源，分类产生价值，垃圾变成资源。环保酵素的材料
就来自生活中的可腐烂垃圾。它不仅能有效减少生活垃圾，还能净化水质、修复土地。从现在开始，从垃圾减量分类开始，从制作一次环保酵素开始，为我们生活的地球做一点改变。美丽海盐垃圾减量分类正在行动，有你，有我。Ya. Jadi kita lihat ya seberapa daya kebersamaan kita akan membuat perubahan pada bumi ini. Walaupun kita melihat mungkin belum banyak orang yang bergerak, mungkin masih di rumah kita sendiri yang melakukan itu, tapi percaya nggak sama yang namanya efek kupu-kupu? Nah, efek kupu-kupu itu sebuah teori bahwa sebuah pengaruh besar bisa terjadi karena ada sebuah efek dari sebuah pengaruh dari sebuah awal yang kecil. Jadi ketika seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya saja, dan apabila semua kupu-kupu di hutan belantara Brazil mengepakkan sayapnya, itu dia akan mampu menciptakan tornado di Amerika. Ini menurut sang pelopor yang menyatakan bahwa tentang teori efek kupu-kupu itu. Jadi demikian halnya, kekuatan kita itu akan luar biasa bila setiap dari diri kita mau melakukan hal sedikit yang kecil untuk perubahan ini. Nah, sekarang ampas ekoenzim kita lihat mulai dari ampasnya. Ampas ekoenzim yang kita tadi saring setelah pembuatan ekoenzim itu bisa kita blender. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kloset seperti ini kloset kita. Untuk apa? Setelah itu nanti besoknya kita blast. Nah, itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran lemak dan kotoran minyak yang ada di dalam pipa pembuangan. Sehingga seringkali kan kita merasa ini toilet saya ini tidak ada kesumbat softtek atau tisu loh, tetapi kok dia bisa selalu sering tumpah Nah, ternyata kan feses-feses kita itu juga mengandung kotoran dan lemak Jadi itu bisa dibersihkan dengan ampas ekoenzim ini. Tentunya dengan cairan ekoenzim ini juga bisa, tetapi akan lebih efektif dengan ampas ekoenzimnya yang sudah di blender halus Dan itu juga bisa mampu mengurangi bau pada kamar mandi kita. Kemudian kita juga sering menggunakan bahan organik yang wangi seperti jeruk, lemon, quinine dan sebagainya. Ternyata setelah selesai dipanen, ampasnya itu masih wangi. Lalu kita ambil kemudian kita keringkan di bawah sinar matahari, lalu kita masukkan ke dalam kantongan kain seperti ini, kita ikat kita ikatkan di dalam mobil ataupun di dalam tas kita maupun di laci. Nah, itu sangat mampu untuk menjadi pengharum alami menggantikan bahan pengharum yang mengandung kimia. Oke. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan ampas ekoenzim yang sudah kita blender halus, itu kita tanam di dalam tanah untuk tanaman yang ada di sekitar lahan pekarangan kita. Jadi bukan untuk tanaman pot tetapi yang di tanah itu bisa menggunakan ampas dari ekoenzim yang sudah kita blender halus dan kita tanamkan di bawah tanah itu untuk sebagai pupuk nantinya. Jadi dia akan mengurai tanah-tanah di sekitarnya menjadi tanah yang mengandung pupuk yang organik seperti itu. Oke? Nanti kalau untuk tanaman di dalam pot itu kita menggunakan cairan dari ekoenzimnya itu sendiri. Jadi tidak dengan ampas, tapi cairan ekoenzim yang kita cairkan 1:400 sampai 1000. Tapi kita lebih amannya menggunakan 1 sampai 1000. Itu kita cukup semprot di tanah dan di tanaman itu. Oke. Next. Untuk bagi yang sering merasa sakit lutut itu sakit lutut, rematik kita bisa menggunakan ampas dari ekoenzim ini yang sudah di blender halus, kemudian kita steam sehingga ia mengalami kehangatan kira-kira 50 derajat aja, lalu kita ambil kain kita bungkus atau mau seperti menggunakan
kain saringan tahu itu juga bisa ya, ataupun kantongan kain kita masukkan, lalu kita kompres di bagian yang sakit selama 15 menit setiap hari. Ya, ini terbukti ya, banyak yang sudah memiliki testimoni merasa lebih nyaman. Jadi sebenarnya ekoenzim ini bukan obat ya. Sekali lagi disclaimer, ekoenzim ini bukan obat. Tapi ekoenzim itu mengandung banyak sekali ya enzim-enzim yang sangat baik ya, dan juga banyak sekali kandungan di enzim ini yang sangat baik, yang sangat membantu tubuh kita menetralisir ya, membuat tubuh kita ini bisa menetralisir dirinya sehingga dia membantu penyembuhan. Oke. Nah, kemudian ekoenzim itu sendiri setelah kita ambil ampasnya, kita bisa memblendernya, kemudian kita melulurkannya ke tubuh kita. Itu juga sangat efektif ya. Bagi yang mempunyai ampas yang wangi ya dari buah-buahan, itu bisa digunakan untuk luluran. Ya, jadi sangat baik untuk kulit. Sekarang setelah kita cerita ampas, kita cerita air ekoenzimnya sendiri, oke? Nah, kita bisa menggunakan cairan ekoenzim ini untuk sejuta manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Di antaranya kita bisa pel lantai, oke? Kita bisa mengepel lantai dengan ekoenzim. Caranya cukup mudah, seperti biasa kita menyediakan baskom air, kemudian kita cukup menambahkan 1 tutup botol saja. Saya sih selalu begitu. Dan lantai saya itu selalu kinclong, dan saya tidak perlu lagi membeli ya, itu cairan pembersih lantai. Anda tahu ketika kita mengepel lantai dengan ekoenzim, maka ekoenzim ini yang terurai dengan air, dengan media air, ekoenzim akan mampu ya mendekomposisi dan mengurai, serta dia akan membentuk katalistik dan dia akan menyebarkan ya ion-ion positif di dalam rumah kita, sehingga dari lantai itu akan menguap zat-zat yang baik sehingga kondisi rumah kita itu akan lebih adem. Jadi rumah yang tadinya sangat panas itu setelah kita pel setiap hari dengan ekoenzim akan terasa lebih sejuk. Karena efeknya itu penguapan dari ekoenzim, zat-zat enzim yang baik itu yang dipakai itu akan menetralisir udara, kualitas udara yang ada di sekitarnya. Dan apabila kita sering melakukannya, bahkan kita selalu menggunakan ekoenzim untuk lingkungan rumah kita, sehingga kondisinya itu di rumah itu benar-benar sangat bersih, ya, baik pipanya, baik pipa air, ya, baik lingkungan parit, selokan dan sebagainya, yakinlah maka serangga dan tikus akan berkurang. Jadi bukan karena kita meletakkan ekoenzim di satu tempat lalu serangga dan tikusnya lari, bukan seperti itu. Tapi karena penggunaan ekoenzim yang berkesinambungan yang telah benar-benar menciptakan lingkungan rumah Anda yang bersih dan sehat, maka serangga dan tikus akan pergi mencari tempat yang kotor dan meninggalkan rumah Anda yang bersih. Seperti itu ya. Jadi apakah kita melakukan pembunuhan dengan menggunakan insektisida? Tidak. Kita tidak ada membunuh serangga atau tikus, tetapi kita cukup menjaga kebersihan rumah kita. Mengapa rumah kita bisa kedatangan serangga? Karena kotor. Oke, jadi kita juga bisa mencuci toilet-toilet ya, semua lantai-lantainya, dinding-dindingnya, kakusnya dengan ekoenzim yang murni ini. Cukup dituang, dibiarkan beberapa saat, kemudian baru kita berus seperti biasa saja tanpa menggunakan zat lainnya. Bila kita ada banyak noda yang membandel, dan kita boleh menambahkan sedikit baking soda, itu saja. Semuanya menggunakan bahan dasar alami, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Demikian halnya ketika kita selesai memasak di dapur ya, ini contohnya dapur dari restoran. Jadi itu sangat banyak sekali minyak-minyak yang sudah bergerak sangat lama dan mereka sangat kewalahan membersihkannya. Dan ketika menggunakan ekoenzim itu sangat efektif. Ya, jadi efektif bagaimana perbandingannya itu bisa ekoenzimnya 1. Kalau mau menambahkan dengan sabun boleh, tapi sabun cairan itu cuma cukup 1 bagian aja. Satu bagian sama dengan ekoenzim. Jadi 1 bagian ekoenzim, misalnya 1 cangkir ekoenzim, maka menggunakan 1 cangkir sabun dan 5 cangkir sampai 10 cangkir air. Oke, jadi diencerkan, dicampurkan. Dengan mencampurkan ekoenzim ke dalam sabun pencuci, itu juga dapat menetralisir
dari zat-zat kimia berbahaya yang ada di dalam sabun tersebut. Sehingga kita juga mengurangi penggunaan dari sabun yang biasanya kita menggunakan sangat banyak, sekarang kita kurangi dosisnya menjadi penggunaannya lebih sedikit, ya. Dan sudah dinetralisir dengan ekoenzim. Hasilnya kita akan melihat bahwa hasil-hasil panci yang gosong, ya, semua yang tempat yang berminyak itu akan sangat mudah membersihkannya dengan gampang dan bersih. Jadi itu sangat membantu ya kepada ibu rumah tangga dan juga mbak-mbak yang sering mencuci piring dan membasmi minyak di daerah dapurnya. Sama kita mencuci piring, kita juga selalu mencuci pakaian dengan deterjen. Kali ini kita ganti dengan menggunakan ekoenzim. Sama perbandingannya juga 1:1 banding 5 sampai 10. Ini slide-nya kurang 1:2 ya. Oke, kemudian pakaian yang direndam dengan ekoenzim, ternyata itu kalau biasa kita rendam dengan deterjen, kita lupa membersihkannya hari itu juga. Kita biarkan dia bermalam sampai besok, kita bisa mencium bau yang sangat menyengat, yang sangat tidak enak. Tapi ketika kita menggunakan ekoenzim, itu setelah kita melihat kan beberapa teman yang melakukannya itu dan mereka kelupaan, mungkin ada tugas mereka harus keluar kota dan pakaiannya itu lupa dicuci. Ketika sekembalinya ke rumah, dia mencek, loh pakaian saya ini tidak ada bau. Hebat sekali ekoenzim ini. Jadi benar-benar ya, ekoenzim ini selain gratis dari alam, tapi dia juga memberikan hasil yang luar biasa yang sangat membantu ya kita sebagai ibu rumah tangga, dan juga itu juga tidak hanya membantu pekerjaan kita, tapi membantu kita hidup lebih sehat tanpa bahan kimia yang berbahaya, setidaknya meminimalir ya penggunaannya. Kemudian kita lihat ini lantai di dalam rumah saya yang saya pel dengan ekoenzim. Ini adalah lantai hasil saya menggunakan ekoenzim sebagai cairan pembersih lantai sejak hari Sabtu kemarin dan sampai hari ini belum ada di pel. Tetapi keadaan lantai itu masih begitu bersih, kinclong ya, tidak terasa lengket dan sangat kesat ya. Pada saat kita menginjakkan kaki, lihat semuanya masih sangat bersih. Bersih sekali. Padahal hari ini hari Minggu, Bibi tidak datang dan tidak ada proses mengepel lantai, sehingga hari ini kita bisa melihat hasil lantai itu tetap masih bersih berkat penggunaan ekoenzim. Jadi ini beneran lantai rumah saya ya, tidak ada namanya pakai filter atau tidak ada menggunakan apapun. Lantai hasil saya menggunakan. Jadi ini sangat benar-benar video yang saya take ya pada waktu itu langsung gitu. Nah, selain untuk penggunaan pembersih di rumah tangga, kita setiap hari juga mandi, membersihkan kulit kepala, rambut, juga tubuh kita. Ternyata penggunaan ekoenzim tidak hanya sebatas penggunaan di rumah, tetapi untuk tubuh kita juga sangat-sangat baik. Terutamanya saya ya sudah membuktikannya dengan kumur-kumur menggunakan ekoenzim. Oke, ketika saya dulu tidak sering kumur dengan ekoenzim, maka di lingkungan rumah saya, mau itu suami, mau itu anak-anak, mau saya sendiri, itu masalah yang paling sering muncul adalah sariawan. Kita tuh sering sariawan dulunya. Tapi setelah kita mengenal ekoenzim dan kita kumur-kumur dengan ekoenzim, kita nggak pernah ada sariawan lagi. Sampai suami saya bilang, luar biasa sekali ekoenzim ini. Saya tidak pernah sariawan lagi. Bahkan ketika baru mau muncul sedikit sariawannya, dikumur-kumur besoknya sudah sembuh gitu. Langsung hilang, nggak terasa apa-apa, tidak ada sakit. Jadi pembelian yang kayak itu apa watermelon frost atau apa untuk mengobati sariawan itu sudah sangat lama tidak pernah kita pakai dan tidak pernah kita butuhkan lagi. Jadi benar-benar luar biasa ya. Kita itu kumur dengan ekoenzim, kita menggunakan 1 gelas air ya, kita tambahkan 1 tutup botol ekoenzim aja ataupun dengan 1 sendok ekoenzim seperti itu kita kumur setiap pagi ataupun malam mau tidur itu sehari 2 kali juga bagus. Itu selain kita kumur-kumur untuk rongga mulut, kita juga gargle ya seperti ini. Nah di tenggorokan kita ini
Nah, itu sangat efektif ketika kita merasa mau batuk, ya, mau pilek atau sakit tenggorokan, itu sangat cepat sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di dalam kandungan ekoenzim ini mendapat kandungan bahan zat aktif yang dapat ya efektif terhadap bakteri pneumonia. Bahkan untuk yang radang paru-paru itu juga sangat efektif bisa dibasmi dengan ini. Dan itu ada bukti penelitiannya yang ditampilkan di dalam artikel jurnal ya. Mungkin kalau kita cari nanti kita bisa melihat, kita minta datanya dari Enzim Bakti Indonesia ada, oke? Nah itu digargle ya seperti itu, kemudian kita buang. Itu bisa dibuktikan tanpa adanya artikel ilmiah ini, kita bisa membuktikannya sendiri. Ketika pada masa COVID kemarin ya, kita banyak sekali ya mendapatkan kesaksian, terutama banyak teman-teman yang terpapar COVID dan akhirnya mereka sembuh karena sering kumur-kumur dengan ekoenzim ini. Ya, dan juga menyemprotkan ekoenzim ini di udara seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, oke? Nah, ini sangat bagus sekali karena ekoenzim dengan prosesnya ya mendekomposisi, mengkatalisasi, mentransformasi ya, dia itu bisa menetralisir ya partikel-partikel udara menjadi netral dan menjadi lebih bagus kualitasnya sehingga kita itu terhindar dari bakteri dan virus yang berbahaya. Sehingga begitu juga halnya di dalam rongga mulut kita yang kita kumur dengan menggunakan ekoenzim itu sangat baik. Kita juga kalau bisa mengganti ya penggunaan pasta gigi hanya dengan menggunakan ekoenzim saat menyikat gigi. Ya caranya cuma disemprotkan aja ekoenzimnya di sikat gigi kita, kemudian kita gosok gigi seperti biasanya. Tapi mungkin kebanyakan orang merasa bahwa saya tidak terbiasa, saya seperti kok belum gosok gigi. Padahal setelah menggunakan ekoenzim ya, untuk membersihkan mulut dan rongga mulut dan gigi kita sendiri, itu rasanya lebih fresh, lebih bersih, dan tidak ada aroma yang bau busuk seperti itu. Jadi ini boleh dibuktikan. Ini ada contohnya gigi-gigi yang mempunyai karang gigi juga setelah lama penggunaan ekoenzim dia menjadi bersih secara alami. Oke. Next, ketika kita mandi, ya, ketika kita mandi kita menambahkan 1 tutup botol maupun 2 atau tergantung bak air kita berapa banyak ya. Kalau kita yang nggak punya bak air yang pakai shower kita bisa menimbah air di sebuah ember, kemudian kita tambahkan saja 1 atau 2 tutup botol ekoenzim, dibiarkan dulu minimal 1 jam ya. Kemudian baru kita mandi menggunakan airnya. Luar biasa, kita seperti mandi air mist gitu, seperti air pegunungan ya. Dia tuh tidak membuat kita kedinginan, tapi rasanya dingin dan sejuk di badan serta merilekskan. Sebuah testimoni dari keluarga saya, yaitu ya suami saya sendiri yang dia padahal tidak terlalu fanatik dengan ekoenzim, tetapi saya memberikan dia air mandian yang selalu ditambahkan dengan air ekoenzim. Akhirnya dia membuktikan satu hal, yaitu dia bilang, loh kok flek-flek hitam di bagian tangan saya, di kulitnya ini kok memudar ya setelah saya mandi air ekoenzim. Luar biasa bukan? Jadi selain secara fisik ya itu sangat baik terhadap kebersihan ya, bebas kuman dari kulit kita tanpa terkontaminasi zat kimia berbahaya, kita juga secara fisikis ya, secara jiwa kita lebih dekat dengan alam, dan secara emosional kita itu menjadi lebih tenang setelah mandi menggunakan air ekoenzim. Dan hal ini sangat ingin saya buktikan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya ingin mempraktekkannya, membuat eksperimen dengan beberapa anak yang berkebutuhan khusus yang mungkin sering tantrum ya. Saya ingin mencoba ekoenzim ini untuk alat mandi, untuk mandi mereka dan bagaimana hasilnya. Kalau di saya sendiri, nah ini saya selalu menambahkan ekoenzim ya di dalam cairan pembersih saya. Saya kebetulan menggunakan Dr. Bronner's ya, tanpa mempromosikan merek ya, tapi saya hanya menyatakan bahwa itu adalah sabun kastil yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Kemudian saya tambah 1 bagiannya dengan ekoenzim, kemudian saya tambahkan air. Lalu ini saya masukkan ke dalam pom. Oke, nah seperti ini ya, kita bisa melihat ini sangat bersih, ampuh untuk membersihkan dari kepala
sampai ke ujung kaki. Jadi ini sangat bersih dan ketika dipakai itu cukup praktis. Nah, kita tinggal membersihkannya seperti itu dan tidak perlu ribet, tidak ada lagi sampo ini, sampo itu, alat untuk mencuci wajah, semuanya all in one gitu ya, dan menggunakan ekoenzim. Tapi saya ada menambahkan essential oil di dalamnya sesuai yang aroma yang saya inginkan gitu, seperti tea tree dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian itu contoh dari yang saya pakai. Kemudian ketika kita mandi, ya, mencuci piring, mencuci pakaian, tadi semua takarannya sama, 1:1:5 atau 10. Oke, mudah diingat ya. Nah, selain itu juga sebagai hand sanitizer. Jadi kita tidak lagi menggunakan hand sanitizer yang dari bahan kimia yang seperti wangi sekali, tapi ternyata itu mengandung bahan kimia berbahaya. Lihat tadi saya hanya menaruh sedikit sabun saja di sini yang menggunakan ekoenzim, sangat bersih, kesat, dan sangat enak sekali ini kulitnya. Kemudian ketika saya menambahkan air 400 ml, ditambahkan 1 ml ekoenzim di dalam penyemprot seperti ini yang sering saya semprot setiap hari di kamar ya, bahkan di wajah saya sendiri seperti ini ketika saya merasa penat atau capek, itu sangat menyegarkan. Dan anak saya sendiri itu kemarin di tempat tidurnya sepertinya dia tempat tidur kasur baru gitu yang baru dibelikan, jadi mungkin itu belum dijemur, jadi dia merasa kok gatal-gatal, saya semprotkan saja 1 mili banding 400 mili ekoenzim ya, boleh ditambah sampai 1000 mili juga boleh, itu disemprotkan ke kakinya yang katanya seperti alergi gatal-gatal, itu langsung dalam 1 jam aja sudah reda dan sudah sembuh. Dia bilang sudah baik mami. Jadi benar-benar ketika alam itu mulai bekerja, siapa yang bisa menandingi kehebatan alam? Walaupun ekoenzim itu bukan obat, tetapi ketika kita menyayangi bumi, ketika kita menyayangi alam, alam akan menyayangi kita. Oke? Kita lihat ini ya, salah satu anak dari senior kita. Tadi kan saya sakit gigi tuh. Terus saya kumur pakai ekoenzim dengan takaran 1 gelas air dan 1 tutup botol ekoenzim. Setelah kumur, sakitnya langsung hilang. Ekoenzim keren banget. Jadi masalah sakit gigi itu juga ada guru kami yang dulu di sekolah ya, yang tempat saya mengajar dulu, itu juga begitu. Dia sakit gigi sudah putus asa, lalu dia mengambil ekoenzim, dia kumur-kumur terus, tiba-tiba dia merasa giginya itu jadi tidak sakit. Tapi begitupun kita tetap menyarankan bila ada yang sakit gigi, itu ekoenzim mungkin bisa membantu mengurangi rasa sakit. Tetapi itu bukan menjadi obat. Jadi apa yang harus diperbaiki ketika gigi memang sudah rusak ya, ataupun sudah busuk akarnya, itu perlu ke dokter gigi untuk mencabut ataupun menambah lubang yang ada supaya masalah intinya itu selesai ya. Jadi ini hanya untuk membantu saja. Kemudian untuk penggunaan darurat dalam keseharian, misalnya kita kan sering ya tidak sengaja kita terjatuh ya, ataupun kita terluka, tergores pisau, ataupun kita tertuang air panas, ataupun kita kelepuhan karena memegang sesuatu yang sangat panas, itu ekoenzim sangat baik sekali. Jadi ekoenzim yang murni ya, langsung dimasukkan dalam baskom, kita langsung celupkan di daerah yang lukanya. Hanya waktunya tidak lama, mungkin 15-20 menit saja paling lama, tergantung kenyamanan kita. Jadi kita langsung celupkan, misalnya kita tergores nih, ketika kita memotong sayur tergores. Nah, biasanya dulu saya kalau tergores, itu darah saya itu selalu tidak mudah kering gitu ya. Jadi dia itu sering mau terus mengeluarkan darah dan berair terus. Lalu saya menggunakan kayak handyplus gitu, saya tutup. Nah, nanti sudah sore saya buka, ternyata lukanya itu masih basah dan masih mengeluarkan sedikit darah. Terjadi seperti ini. Lalu ketika kita tergores ya berdarah, kita cukup mencelupkannya ya, misalnya ini ekoenzim saya masukkan, kemudian saya celupkan saja tangan saya seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah nyaman, baru kita naikkan, oh masih sakit gitu, kita celupkan lagi. Sama halnya kalau kita misalnya
terkena luka bakar itu juga sangat pedih dan sakit ya. Nah, ketika itu saya pernah sekali menggunakan slow cooker. Nah, slow cooker itu Anda tahu ya, dia berapa jam prosesnya itu sangat lama, sampai kadang dari malam sampai pagi. Dan panasnya itu luar biasa. Pagi-pagi saya mau cepat-cepat, ternyata saya kecelup tangannya. Waduh, panas sekali. Terus saya cepat-cepat ambil seperti ini ya, saya langsung masukkan ekoenzim dan saya celupkan tangan saya ke dalam. Sampai sudah tenang, sampai 20 menit, saya keluarkan. Alhamdulillah, tidak ada hal apapun di tangan saya, sama seperti biasa. Tidak ada melepuh, tidak ada bintilan seperti itu, tapi dia hanya ada sedikit merah, yang merah muda gitu. Tapi tidak sakit lagi, dan saya bisa mengetik di laptop saya dengan lancar lagi gitu. Jadi benar-benar ya, ini sudah pernah saya berikan juga ya kepada teman-teman yang mengalami luka bakar, yang sempat tangannya kecelup ke dalam shock juga, itu sampai ini semua itu adalah Pak Suryanto ya. Itu juga tangannya juga melepuh. Itu pakai ekoenzim ini, sangat baik. Jadi benar-benar ini bagus untuk pertolongan pertama di rumah, terutama dalam hal kondisi bencana. Jadi jangan menganggap remeh ekoenzim ini. Bagaimana keberlangsungan hidup kita sebagai manusia dan lingkungan kita, misalnya bila kita tidak mengenal ekoenzim ini. Untuk kondisi bencana lah kita contohkan, misalnya bencana banjir saja. Bencana banjir mungkin banyak orang yang terbawa arus, kemudian tergores pecahan kaca, tergores seng, tergores pohon dan sebagainya, itu semua luka. Dan ketika kita menunggu bantuan tim SAR itu juga sangat lama, dan juga kita tidak mungkin langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganannya. Maka pada saat itu ekoenzim inilah yang sangat berperan. Kita cukup membawa ekoenzim ya untuk menolong daerah bencana itu. Kita menggunakan ekoenzim ini untuk menolong luka-luka mereka yang terlebih dahulu seperti itu dulu. Jadi pertolongan pertama, ketika mereka sudah menggunakan ekoenzim ini, pendarahannya berhenti, lukanya cepat kering ya, dan kita sudah banyak menolong orang yang seperti itu. Kemudian kita juga pada daerah banjir, air-air tidak bisa diminum karena semua air kotor, penuh dengan wabah penyakit. Lalu bagaimana? Juga menggunakan ekoenzim ini untuk menjernihkan air. Jadi ditampung air yang kotor itu di dalam sebuah baskom besar, ataupun timba yang besar, kemudian kita masukkan 1:1000 ya ke dalam air tersebut, biarkan minimal ya 1 jam ataupun 1 malaman gitu. Nanti kita ambil yang bagian atasnya saja untuk dimasak, dan itu bisa diminum sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari bencana. Jadi itu sangat luar biasa sekali, karena bagian air yang sudah dinetralisir oleh ekoenzim ini layak diminum, tapi harus dimasak ya, karena ini kan bukan air yang memang sudah bisa langsung diminum seperti air mineral. Dan juga kita tidak menggunakan enzim buah, tapi kita menggunakan ekoenzim. Ekoenzim ini tidak untuk diminum. Ekoenzim ini tidak untuk pemakaian langsung minum ya, tetapi ketika dia diencerkan dulu baru digunakan airnya, kita masak kembali, itu boleh diminum. Kalau kita untuk minum, kita harus menggunakan enzim buah seperti ini. Jadi enzim buah itu adalah enzim yang menggunakan madu, bukan molase. Karena kalau menggunakan molase, itu nanti akan alkoholnya itu ada etil alkohol, itu tidak baik untuk kesehatan mata dan otak kita. Oke? Jadi sekali lagi, ekoenzim untuk pemakaian luar, dan itu sangat membantu sekali apabila dalam kondisi darurat ada bencana di suatu tempat. Ya, kemudian juga misalnya kemarin dulu ada bencana tsunami. Ya, Dr. Join mereka satu gerombongan gitu ada pergi untuk menyelamatkan korban bencana menggunakan ekoenzim ini untuk apa? Mayat-mayat yang sudah bergelimangan itu kan begitu banyak, tidak bisa langsung dievakuasi. Lalu semua kondisi menjadi begitu bau, dan semua orang menjadi sangat tidak sehat dengan udara yang bau tersebut. Maka menggunakan ekoenzim ini disemprot. Cukup 1 orang itu 1 semprotan. Nah, penggunanya yaitu untuk desinfektan tangan ya, untuk hand sanitizer terhadap diri sendiri, untuk petugas
petugas yang ingin relawan yang ingin menolong di sana, mereka mensterilkan dirinya dengan ekoenzim ini, yaitu 1:400 yang disemprotkan seperti saya ini. Oke? Dan disemprotkan juga di daerah-daerah yang berbau, yang bila ada bencana asap juga seperti itu. Jadi penggunaan dari ekoenzim ini sangat luas dan sangat banyak. Penggunaan bila sebuah daerah sedang banyak asap ya, misalnya penebangan hutan liar dan sebagainya, sudah mengganggu pernapasan, maka ekoenzim ini diturunkan dengan mobil besar dan disemprotkan. Itu sangat efektif untuk mengurangi asapnya. Oke? Nah, kita lihat begitu hebatnya ekoenzim ini. Next, kita akan lihat selain itu kita juga bisa menggunakan ekoenzim ini untuk detoksifikasi dan relaksasi tubuh kita dengan cara kita merendamkan kaki kita ke dalam ekoenzim ini yang sudah dilarutkan dengan air hangat di dalam timba atau baskom. Oke, tingginya semana? Tingginya boleh pokoknya semata kaki sudah tercelup ya, maksudnya di atas mata kaki sedikit ya, udah tercelup, udah terendam, sudah oke. Jadi dilarutkan saja lebih kurang 30 mili ekoenzim. Nah, itu dapat memperlancar peredaran darah kita, membuat kualitas tidur kita lebih nyenyak, membuat efek relaksasi. Kita boleh menambahkan garam ya, garam kasar itu. Nah, boleh Epsom salt itu boleh ditambahkan kalau kita lagi sangat draining ya, tidak kayak kecapean gitu, kayak exhausted gitu, kita boleh menambahkan Epsom salt. Kalau untuk relaksasi supaya kita merasa lebih ada mood yang lebih baik, kita boleh menambahkan lemon juga, potongan lemon di dalamnya, dan kita bisa menikmati tidur malam yang lebih nyenyak dengan proses merendam ekoenzim ini, karena dia secara otomatis menarik ya toksin-toksin logam yang ada di tubuh kita. Oke, kita lihat ketika kita makan tadi sayur dan buah yang dibeli dari pasar, tanpa kita sadari kita membeli semua pestisida, herbisida, ya, pupuk kimia berbahaya, hormon-hormon yang disuntikkan untuk buah dan sayur dengan hasil yang lebih baik yang selalu kita cari, ya kan? Kita nggak pernah kan ke pasar itu mau beli sayur yang berulat, yang bolong-bolong, tapi kita cari selalu yang cantik, yang segar, yang bersih. Padahal itu adalah hasil dari belum tentu pemupukan organik, tetapi mungkin pemupukan bahan kimia. Nah, kalau kita beli yang organik, itu masih lumayan. Tapi kalau ini yang kimia. Nah, kita bawa sampai ke rumah, kalau kita tidak memproses pembersihannya dengan sangat bersih dan baik, maka apa yang kita makan di dalam satu piring makanan kita ini tentunya mengandung toksin-toksin yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita dan keluarga yang kita sayangi. Lalu, ekoenzim ini sangat membantu kita. Dengan cara setelah kita bersihkan semua sayur dan buah yang akan kita masak maupun yang mau kita langsung makan sebagai lalapan misalnya, kita tambahkan saja 1 baskom air bersih, lalu kita masukkan buah dan sayur yang sudah kita cuci bersih juga tadi, kita rendam dengan menggunakan ekoenzim. Ya, cukup mau 2 sendok juga boleh, lalu dimasukkan buahnya itu tercelup ke dalam ya, pastikan buahnya itu tercelup ke dalam. Lalu semua terendam baik, itu 45 menit dapat menetralisir pestisida, herbisida, bahan kimia, logam berat, dan sel parasit pada sayur dan buah. Dan hasilnya, saya sendiri sudah merasakannya ya, kalau makan mentimun, makan kol, ataupun selada yang khas atau tomat, hasil rendaman ekoenzim ini begitu manis, renyah, dan begitu enak, segar, beda sekali rasanya dengan yang tidak menggunakan rendaman ekoenzim. Ya, saya kan baru-baru ini saya jatuh, ini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi, terus kata Sinsei ya, katanya kamu perlu makan banyak kalsium. Kalsium terbanyak itu ada di jagung. Tapi jagungnya itu nggak boleh dimasak ya, harus jagung mentah. Oh, kayak burung ya makan jagung mentah. Oke, saya bilang oke, karena saya sudah pasti mau makan itu supaya saya cepat sembuh.
Hari pertama suami saya lupa merendam dengan ekoenzim karena terburu-buru waktunya juga, jadi dibersihkan seadanya seperti biasa walaupun sudah dibersihkan dengan garam dan berkali-kali, itu saya makan. Dan tidak sampai 2 jam itu saya terus-menerus ke kamar kecil mencret gitu ya. Tapi besok paginya saya bilang coba nanti malam yang untuk besok pagi kamu rendam dulu dengan ekoenzim. Nah, yang dimakan besok pagi dengan hasil rendaman ekoenzim itu aman sekali, tidak ada masalah dengan tubuh saya, dan itu sangat aman sekali sampai hari ini. Ya, jadi seperti itu sharing pengalamannya. Jadi benar-benar ya, ekoenzim ini sangat luar biasa, dan tidak hanya untuk itu, tidak hanya untuk udara, untuk tanah, untuk makanan kita, untuk alat pembersih di tubuh kita. Terutama untuk lingkungan rumah kita yang saat ini kita tidak pernah terbebas dari radiasi elektromagnetik, itu merupakan ancaman ya yang tidak kita sadari. Di mana satu rumah itu pasti memiliki perangkat elektronik. Setidaknya handphone, televisi, kipas angin, ya kan? Nah, apalagi banyak sekali perangkat elektronik kita. Satu orang mungkin bisa sampai 2 atau 3 handphone. Dan WiFi yang ada dipasang di rumah, semua itu menyumbangkan radiasi elektromagnetik kepada kita. Tanpa kita sadari, kita menjadi sering sakit kepala, kurang kualitas tidur, bahkan bila lama terpapar, itu akan menyebabkan kanker, ya, penyakit otak, penyakit mata, dan sebagainya. Lalu, beruntung dan kita berterima kasih kepada ekoenzim ini. Mengapa? Karena dengan adanya ekoenzim ini kita meletakkan ya semua ekoenzim ini saya banyak sekali saya letakkan di sekitar laptop saya, perangkat di televisi saya. Untuk apa? Untuk dapat meredam dan mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah kita. Jadi ketika Anda merasa terpanggil untuk menyayangi anak Anda, kita mungkin merasa memberikan mereka handphone, memberikan mereka televisi di dalam kamar, tapi tanpa kita sadari, kita sudah mencelakai mereka dengan radiasinya. Lalu sekarang kabar baiknya adalah ekoenzim mampu untuk meredakan dan menurunkan ya kadar reaksi elektromagnetik. Ya, kita lihat ini contoh. Jadi ini perangkat tes alat radiasi ya. Ketika dia buka kipas anginnya, nah ini ditutup dulu, kemudian dia cek berapa. Nah, tapi saklarnya tidak dicabut, masih ada aliran listrik. Nah, kita lihat tetap ada radiasi dari aliran listrik yang sudah didekatkan dengan ekoenzim, radiasinya menurun. Dijauhkan, naik lagi ke 5, sekian. Nah, didekatkan lagi, turun lagi ke 2, bahkan sampai 1, sekian. Ya. Ini di Taiwan ya. Kita melihat. Nah, jadi seperti itu kita bisa menggunakan ekoenzim di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat baik untuk well-being kita. Tanpa perlu mahal, tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dan sangat efektif. Kemudian juga di kamar, bila kita menggunakan ekoenzim ya, dalam bentuk 1 tong itu digunakan di sekitar kamar, mau yang digunakan di bawah ranjang atau di sekeliling ranjangnya, itu juga akan memperbaiki kualitas tidur dan membuat kondisi udara di kamar tidur itu sangat baik. Jadi 1 tong ekoenzim itu sebenarnya memiliki ion positif yang setara dengan 10 batang pohon. Bayangkan kalau kita ada 10 tong yang kita masukkan di dalam kamar, berarti kita ada 100 pohon di dalam kamar kita yang memberikan kita oksigen dan kondisi kualitas udara yang begitu baik di dalam kamar. Jadi kita akan terhindar dari sesak napas, kita akan terhindar dari tidur yang kurang nyaman. Oke, nah ini kondisi rumah saya, dan di mana sekarang
Ruang tamu sudah saya korbankan, jadi tidak ada lagi ruang tamu. Jadi sekarang semua tong-tong ekoenzim yang saya buat ya seperti ini. Kalau ini molasenya, molase untuk membuat ekoenzim. Oke. Nah, selain untuk penggunaan rumah tangga, ini sekilas saja, ternyata ekoenzim bisa menjernihkan air. Tadi sudah kita katakan ya, bahkan ketika terjadi korban di bencana banjir, air yang tidak bisa digunakan itu bisa dijernihkan dengan ekoenzim. Sama halnya dengan kolam, sungai, maupun laut kita yang tercemar, itu bisa kita jernihkan, terutama kita menjernihkan kolam ataupun sungai ya, yang memang daya luasnya itu masih terbatas, itu bisa menggunakan ekoenzim dan bisa lebih jelas kelihatan hasilnya. Jadi ini oleh mereka yang menuangnya di kolam, setelah 2 hari penuangan bisa terlihat perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Kalau ini yang di bawah ini fotonya yang di kolam di Batam oleh Pak Joni. Ini Pak Joni juga senior kita ya, mentor kita. Dia juga menuangkan dengan 1 mili banding 50.000 mili ya. Itu semua yang sudah dituang dalam beberapa minggu terlihat hasilnya. Jadi lebih jernih ya hasilnya. Mengapa? Karena di dalam ekoenzim itu yang sudah dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ya enzim-enzim yang baik seperti enzim amilase, lipase, protase ya yang dapat membuat kadar dari air itu sendiri menjadi netral, memperbaiki kualitas air ditambah dengan asam organik yang terkandung di dalam ekoenzim itu, yaitu ada acetic acid, oxalic acid, citric acid, lactic acid, dan malic acid. Jadi sangat benar-benar terbukti terutama di Cina ya, di kota Chang'an itu sekarang sudah terkenal sebagai kota enzim nomor 1 di Cina. Kenapa? Karena di dalam kolam di situ ya, setelah dituangkan dengan ekoenzim, mereka menemukan ubur-ubur bunga persik ya yang sangat langka. Kok bisa hidup di air tersebut? Padahal ubur-ubur bunga persik ini tidak sama dengan ubur-ubur di laut ya. Kalau ubur-ubur laut itu dia hidupnya di ekosistem laut. Tapi ubur-ubur bunga persik itu dia ekosistemnya itu ada di air tawar. Dan kondisi airnya itu harus benar-benar bersih, tidak tercemar dengan pH 6 tepatnya. Jadi itu sangat sulit ditemukan kondisi daerah ekosistem air yang seperti itu. Dan ternyata setelah penuangan air ekoenzim di kota Chang'an yang di kolam di Chang'an ini, ternyata bisa menjadi sebuah lingkungan bagi ubur-ubur bunga persik. Sehingga kota Chang'an dinobatkan sebagai kota enzim nomor 1 di Cina. Jadi ini sebuah bukti bahwa ekoenzim benar-benar dapat menjernihkan air sedemikian rupa. Oke. Nah, untuk di pertanian juga kita dapat menggunakan ekoenzim sebagai pupuk tanaman maupun untuk pengairan di sawah ya, sehingga dia memperbaiki kondisi tanah yang tadinya lahan berpasir maupun tanah yang tidak subur menjadi subur setelah beberapa bulan. Dan penggunaannya juga sangat mudah, yaitu 1:1000 untuk disemprotkan sebagai pupuk langsung ataupun 1:10.000 untuk diairkan ke tanah ya. Nah, seperti ini. Dan juga tadi yang menggunakan ampas itu yang ditanamkan ke tanah sebagai kompos organik. Oke. Jadi sekarang juga rumah-rumah sudah mulai ya membuat lahan untuk menanam sayur sendiri di pekarangan maupun di teras rumah. Mengapa? Karena kita tahu sekarang sayur-sayuran ini sangat jarang ada yang benar-benar berkualitas murni dan alami. Sehingga kita sebenarnya dihadapkan pada krisis pangan. Jadi kita bukan krisis COVID sebenarnya sekarang ini, tapi kita krisis lingkungan, krisis pangan. Kita krisis dengan lingkungan yang sehat. Bayangkan ketika kita sibuk mengumpulkan uang setiap hari, tetapi nantinya kita tidak bisa keluar dari rumah kita karena kita tidak boleh terpapar matahari. Mengapa? Begitu terpapar kita bisa kena kanker. Kita tidak bisa menghirup udara yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena semuanya sudah tercemar. Lalu kita tidak berani makan sayur-sayuran dan tanaman yang kita beli dari pasar. Kenapa? Karena semua menggunakan pupuk kimia berbahaya. Maka mulailah dari diri kita.
mulailah dari diri kita untuk berubah. Oke? Kita sering-sering bekerja saat ini Kota Medan juga bekerja sama dengan Ekoenzim Nusantara yang ada di Medan dan sekitarnya dengan melakukan penyemprotan Kota Medan menggunakan Ekoenzim secara berkala setiap harinya. Jadi puji syukur hal itu yang bisa kita lakukan dan ini juga banyak dilakukan di kota-kota besar lainnya dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah tentunya ya. Jadi kita cukup tidak harus kita menyemprot ke semua daerah Medan, tapi cukup semprotkanlah di ruangan rumah Anda, di daerah lingkungan sekitar Anda, di kompleks-kompleks rumah Anda. Itu akan sangat berdampak terhadap udara di lingkungan kita. Ingat ya, efek kupu-kupu yang tadi kita ceritakan. Oke? Jadi 1:1000 untuk penyemprotan. Nah, ini boleh di screenshot supaya nanti tahu bagaimana cara penggunaannya. Silakan. Jadi ini sudah akhir dari pemaparan saya. Bila ada pertanyaan atau chat ya, boleh di chat atau mau ditanyakan secara langsung boleh raise hand. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah puisi hasil karangan saya dalam bentuk puisi haiku ya, yang 3 baris saja. Last Terra Mater, rain by the greedy people. Be a fireball. Jadi beginilah kondisi bumi ketika saya lahir, pas di tahun kelahiran saya, itu masih begitu permai, begitu indah, begitu hijau, dan begitu makmur. Tapi diprediksi, dan sekarang dia kondisinya sudah memudar seperti ini, yang di bola kecil ini, dan diprediksikan di tahun 2066 yang akan datang, ia akan menjadi gersang tandus dan tidak mungkin untuk ditempati lagi. Sementara hanya bumi inilah satu-satunya rumah kita. Jadi, apakah kita masih punya waktu untuk pesimis? Atau memikirkan bagaimana kita mencegahnya lagi? Tidak ada waktu lagi, just do it. Mulai dari diri kita. Bila tidak, kita bukan merasa bersalah kepada generasi kita yang seterusnya. Tapi kita benar-benar sangat bersalah. Oke, terima kasih. Jadi ingat ya, walaupun tadi beribu manfaat dari ekoenzim itu, semua itu hanya bonus manfaat dari rasa cinta kita kepada bumi dan demikian bumi juga lebih-lebih mencintai kita. Tetapi tujuan utama dari pembuatan ekoenzim kita adalah mengurangi beban sampah bumi dan menyelamatkan bumi. Oke, terima kasih. Dan ini sumber yang saya ambil. Saya stop share. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan ini sudah waktu menunjukkan pukul 3:20, berarti pemaparan saya sudah lebih dari 1 jam ya. Tadi memang ada masuknya pas jam 4. Bila ada pertanyaan, silakan. Iya, yang ini ada pertanyaan ya. Saya akan baca dulu dari Ibu Wiwi. Baik, terima kasih juga Bu Wiwi ya. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ekoenzimnya. Juga ketika kita bisa bersosialisasi kepada orang lain, itu adalah sebuah kesempatan kita menanam berkah. Oke, saat ini kita bukan lagi waktunya mengumpulkan uang dan uang, tapi waktunya kita mengumpulkan berkah. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita mengetahui manfaat yang baik yang bisa kita lakukan, apapun itu, mau pola hidup bervegetarian, makan nabati, mau ekoenzim, kita sebarkan kepada orang lain, kita memberitahu orang lain, dan kita lakukan sendiri. Nah, maka itu semua adalah cara-cara kita menanam berkah, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi kita yang akan datang. Ketika kita bisa ya melakukannya untuk diri kita, kita membuat ekoenzim dengan tangan kita, dengan waktu kita, berarti kita menanam berkah, menyumbangkan dana tenaga kita. Ya, lalu ketika kita membeli molase dengan uang kita dan kita membuatnya, dan itu kita berdana materi. Kemudian setelah siap ekoenzim kita berikan ke tetangga kita, ke teman kita untuk memakainya. Nah, itu kita berdana materi.
saat kita mengetahui kebaikannya dan kita memiliki wawasan tentang itu, kita jelaskan kepada orang lain, kita berdana tenaga, berdana, tadi udah berdana materi, kita juga sekarang bisa berdana ilmu pengetahuan dan wawasan kita kepada orang lain. Jadi sama halnya hari ini saya membagikan ini semua kepada Bapak Ibu, ini adalah hadiah yang tulus dari saya. Bagaimana hadiah yang kita terima ini bisa kita gunakan tergantung kepada pilihan kita. Misalnya kita ke resepsi pernikahan, kita pulang dengan membawa souvenir. Oke, ini souvenir hadiah pernikahan. Beneran loh hadiah pernikahan yang saya terima. Nah, lalu apa selanjutnya? Apakah saya akan membiarkan dia di rumah dan tidak digunakan? Ataupun saya membuangnya? Atau saya memberikannya kepada orang lain? Itu adalah pilihan kita. Ya, semoga kita dapat memilih yang terbaik untuk hidup kita. Nah, ini ada Bu Jenny, sayur buah setelah direndam dibilas air minum lagi tidak? Tidak ya Bu ya, karena tadi sayur dan buah sudah kita bersihkan dulu, kemudian baru kita rendam. Dan setelah kita rendam, itu kondisinya sudah netral, sudah baik kondisinya. Kalau kita membasuhnya lagi dengan air ya, dari air keran atau air minum, mungkin saja masih ada bakteri ataupun ada kaporit ya yang terkandung di dalam zat-zat logam atau dan lain-lain yang terkandung di dalam air itu yang akan membuat kondisi yang buah sayur yang sudah bersih tadi menjadi tidak bersih kembali. Jadi kita cukup mengeringkannya, bila kita ingin menyimpannya, kita keringkan secara alami, lalu dimasukkan ke dalam wadah, mungkin ada Tupperware atau apa, kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, boleh disimpan di kulkas, boleh. Mau langsung makan, boleh. Oke. yang diletakkan dekat HP dalam keadaan tertutup. Iya benar, ini dalam keadaan tertutup ya. Jadi ini saya juga menggunakan wadah bekas reuse, recycle gitu ya. Nah saya masukkan ekoenzim di dalam, kemudian ditutup dan saya letakkan saja di samping laptop maupun televisi saya. Kenapa? Kita mau coba nggak? Ini semua walaupun ditutup, itu sangat terasa. Kita lihat kalau misalnya kapur barus. Mungkin ini nggak ada bau, kita nggak tahu. Kita coba kapur barus yang dimasukkan ya di dalam plastik, kita ikat, kita masukkan di dalam drawer atau laci kita ya, ataupun lemari pakaian kita tutup. Nanti setelah beberapa hari kita keluarkan kapur barusnya, itu kecium nggak bau kapur barusnya di luar? Makanan-makanan kita ataupun pakaian-pakaian kita semua akan kecium bau kapur barusnya itu. Kenapa? Karena pori-pori plastik ini ya ada namanya mikroplastik, dia punya pori-pori ya. Jadi pori-pori ini walaupun dalam keadaan tertutup, dia akan menguapkan dari dalam. Jadi tetap dalam kondisi tertutup supaya tidak tumpah itu ya, dan tidak terkontaminasi udara luar. Karena ekoenzim ini sifatnya harus memang ditutup rapat. Karena ekoenzim ini fermentasinya dia anaerob, jadi dia tidak terkena udara luar. Oke, semoga bisa dimengerti ya, Juanita Regar. Kemudian ini dari Sucin, buat mandi sampai flek hitam pudar itu berapa lama ya pemakainya? Berapa lama ya? Ada setengah tahun lebih. Ada setengah tahun lebih ya. Nah, memang suami saya memang vegetarian juga, dan dia itu mandi nya rutin setiap hari saya buatkan, itu sudah setengah tahun lebih. Yang rutin ya, kalau yang nggak rutin itu sebelum-sebelumnya ada, tapi dia nggak rutin, mungkin hari ini mandi, besok tidak gitu ada. Kalau itu mungkin ada 1 tahun. Oke. Ini Sunchen. Bu Jenny, yang udah ditaruh dekat alat elektronik bisa berbau seperti terbakar, apakah boleh dipakai lagi? Oh, nah tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ekoenzim yang sudah kita letakkan di daerah-daerah yang mungkin mengandung energi negatif, ya, ataupun di daerah yang banyak radiasinya tinggi, itu kan dia menyerap, menetralisir. Nah, nanti pada saat kita membuka botol dari ekoenzim ini, kita cium, kalau baunya masih bagus seperti arak yang begitu wangi ya, dan juga sangat segar, nah itu boleh dipakai lagi. Tapi kalau misalnya dia sudah menghitam dan berbau seperti bau got atau bau selokan, nah itu artinya dia sudah
sudah seperti dia itu merelakan dirinya ya menjadi menggantikan hal-hal yang baik untuk kita, dan dia itu sendiri sudah rela untuk menjadi mati gitu. Jadi enzim-enzimnya sudah mati di dalam, dan itu kita cukup menuangnya ke paret atau ke got di dalam kloset dan diblast, ataupun dibuat menjadi dibuang ke bagian tanah yang sudah ini ya sudah luas, tapi jangan ada tanamannya dekat-dekat tanaman gitu ya, di lahan yang luas itu boleh. Jadi itu kita ganti ekoenzim yang baru. Sebenarnya ekoenzim itu sendiri dia tidak akan pernah expired. Sampai 100 tahun pun kalau kita masih hidup, ya, ekoenzim ini tetap masih bisa dipakai. Dengan kondisi dia harus tertutup rapat, tidak terkontaminasi udara luar, tidak berbau got, ya, tidak rusak. Ya, jadi indikatornya tidak rusak itu dia tidak berwarna hitam dan berbau got. Ada yang berwarna hitam, memang karena bahan organiknya memang seperti itu, nggak apa-apa selama wanginya itu ya masih tetap begitu segar dan seperti aroma arak. Kemudian kalau kita menggunakan tes pH, itu pH-nya itu masih di bawah 4, oke? Nah, kalau kita pH 4, apakah masih bisa dipakai? Jadi indikatornya itu kalau pH 4 sebenarnya masih bisa sih Bu, tetapi kita coba lagi cium ya. Jadi kita sebenarnya sudah dibekali dengan alat tes terbaik dari alam, yaitu mata dan hidung kita. Oke, serta feeling kita. Nah, kita cium. Baunya masih segar enggak? Bau asamnya itu masih segar seperti arak, kalau masih pasti bagus. Pasti masih bisa, oke? Nah, next. Untuk dari Pak John ya, kita lakukan pencucian buah dulu, kita cuci kembali dengan air minum, buah dapat tahan lama. Oh, ini Pak John memberi ini ya, masukan ya, ya boleh. Tapi pastikan air minumnya itu, kalau memang disarankan dari Dokter Join sih tidak perlu dicuci ulang lagi. Ya, tapi kalau memang merasa sangat takut ya, pilihan kita hidup ini psikis sangat penting, mental kita yang paling penting. Ketika kita tidak yakin apapun yang terbaik, kita tidak akan merasa itu menjadi yang terbaik. Jadi ketika kita yakin kita perlu mencucinya, cuci saja dengan air tapi yang benar-benar ya murni, yang tidak terkontaminasi dengan kaporit maupun zat-zat kimia yang berbahaya. Oke? Nah, ini tadi dari Ibu Mina, kalau sudah berubah warna agak hitam boleh dipakai lagi seperti untuk pel lantai. Saran saya dicium dulu, Bu. Kalau memang cium wanginya itu masih bagus, masih segar ya, masih bagus sekali, masih segar, masih seperti bau arak. Nah, silakan dipakai, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah bau yang kita tahu ya, tubuh kita ini bisa mencium, kalau yang tidak menyenangkan dia akan menolak gitu. Jadi bau yang tidak nyaman ya, bau got, bau yang sangat bau bangke seperti itu. Nah, itu jangan dipakai lagi. Oke, kita ganti dengan ekoenzim yang baru karena kita mau untuk pel lantai kan. Tentunya kita mengharapkan lantai di rumah kita itu menggunakan ekoenzim yang bermutu. Kalau EE yang baik itu di pH berapa? Di bawah 4 ya, Bu. Nah, di bawah 4 ya. Ada yang 3, sekian, ada yang 2, sekian. Nah, boleh. Itu sudah bagus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, bila tidak nanti kita akan tutup sebentar lagi. Bagaimana agar anak-anak suka dengan ekoenzim? Karena setiap tercium ekoenzim, anak-anak pada protes. Nah, ini ada saran saya nih. Memang benar sekali ya, anak sekarang ini dia lebih cenderung memilih yang wangi-wangi ya. Nah, makanya untuk penggunaan ekoenzim di rumah tangga itu disarankan boleh menggunakan potongan buah. Jadi kan kita setiap hari makan buah tuh. Nah, kalau kita menggunakan potongan sisa sayur, nanti kita buatnya tetap buat, tapi itu digunakan untuk pupuk ya, untuk pertanian, untuk siram di kloset ya. Tapi kalau untuk pemakaian misalnya untuk mandi, untuk semprot ke rumah seperti ini ya, ataupun untuk mau mencuci wajah dan sebagainya, kita gunakan hanya khusus dengan potongan-potongan buah yang sudah mulai
mau rusak ataupun potongan kulit buah ya yang mau kita buang. Nah, itu yang kita pakai, kita khusus buat buds-nya ini kita buat tanda gitu. Nah, yang ini kita nanti untuk mandi anak, mau untuk apa itu pakai yang itu. Mau untuk kumur-kumur, pakai yang itu. Jadi baunya misalnya kita buat dari jeruk, lemon ya kan, atau kulit nanas dan sebagainya. Itu baunya kan aromanya wangi, apalagi jeruk kasturi dan sebagainya. Jadi aromanya wangi sekali. Tapi kalau misalnya kita menggunakan potongan sayur, nah itu kita buat, tapi kita gunakanlah untuk misalnya kita mau membersihkan kloset, membersihkan dapur, ataupun mau ini ya, mau untuk pupuk, ya itu sangat baik. Dan bila kita menggunakan sayuran pun sebenarnya bisa juga diakali dengan fermentasi kedua. Nanti ada fermentasi kedua yang membuatnya itu menjadi lebih beraromatik ya dengan menggunakan misalnya ada tambahan pakai serai, ada pakai bunga melati ataupun bunga-bunga yang wangi yang kita ingin dapat aromanya itu kita fermentasikan sekali lagi setelah dia fermentasi 3 bulan selesai. Nah, kita saring, kita ambil, kemudian kita fermentasikan lagi dengan yang aromatik tadi seperti serai, boleh daun jeruk, daun salam, ataupun bunga-bunga ya yang beraroma. Itu kita masukkan dan kita tutup rapat, kita fermentasikan selama 1 bulan lagi. Setelah itu, wangi ekoenzim itu akan yang tadinya dari sayur-sayuran akan memiliki aromatik bunga-bungaan ini. Jadi itu juga cara mensiasatinya boleh. Oke. Kalau pH-nya 5 ke atas bisa dipakai untuk POC. Untuk pupuk harusnya ini kalau untuk pertanian mohon maaf ya, saya masih kalau yang pertanian saya jujur saja masih kurang menguasai bagaimana penggunaan untuk POC itu harusnya di pH yang keberapa. Nanti akan saya tanyakan Ibu Lentarina, kalau bisa nanti boleh DM saya di IG Jenny Cahyadi, nanti setelah saya tanyakan ke mentor supaya tidak terjadi kesalahan menjawab, nanti saya akan berikan jawaban yang saya dapatkan dari mentor, ya, dari senior saya. Oke. Bagaimana agar pH rendah? Panen saya rata-rata 4. 4 nggak apa-apa, Bu. 4 sudah boleh kok, kan memang 4 di bawah 4 ya. Tidak ada yang salah sih sebenarnya. Kalau kita panennya itu, pembuatannya itu bagaimana mengikuti caranya, ya rasionya yang diberikan 1:3:10 dengan kondisi bahan organik dan kondisi gula dan kondisi air yang sudah ditentukan seperti itu, maka yakin hasilnya pasti baik. Pasti akan mencapai mutu yang terbaik. Jadi saya setiap membuat ekoenzim itu ada yang mengatakan ekoenzim itu tidak boleh diletakkan setengah, nanti berjamur gitu. Saya punya tidak pernah berjamur, ya. Ekoenzim saya rata-rata yang mau di tong besar juga sangat jarang ada jamur. Kenapa? Karena kondisinya saya tutup rapat. Tutup rapat. Jadi dia bisa berjamur itu karena terkontaminasi dengan oksigen gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan proses sih kalau mengikuti caranya, Bu, ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk foto bersama, boleh? Sambil menunggu bila ada pertanyaan lain, saya akan membuka untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Miss Elisa, boleh bantu tolong fotokan? Saya kurang. Miss Elisa. Hai Miss Elisa. Apakah Anda menggunakan, atau saya aja deh, nggak apa-apa, coba saya yang foto aja ya. Oke, semuanya kita tersenyum. Oke. 1, 2, 3. Silakan membuka kameranya. 1, 2, 3. Sebentar untuk next page ya, ada 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali ya atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan masukan,
wawasan bagi kita semuanya. Apabila masih ada yang kurang paham dan ingin bertanya, boleh DM saya di Instagram Jenny Cahyadi, Jenny JENNY CHAYADI, saya tulis ya. Atau mau di sini juga masih boleh, saya buka satu pertanyaan terakhir. Jadi, sebagaimana di awal kita telah berdoa, oke, ini dari John, kalau dari awal buat EE kita pakai air RO, pH asam, maka EE bisa otomatis ber-pH rendah. Nah, sebenarnya pH itu otomatis bisa memang kalau kita tanpa harus menggunakan air RO pun ya, tetapi air itu bukan air yang mengandung kaporit, kita boleh menggunakan air sumur, air pada hujan, air buangan AC, ya, ataupun air misalnya air mineral, air RO, air saringan, air apa saja sebenarnya mungkin mempengaruhi pH-nya, tapi itu hanya sedikit demi sedikit, tidak akan berbeda jauh hasilnya ketika kita mengikuti instruksi ya, rasionya yang tadi 1:3:10 itu. Jadi walaupun air RO mungkin dia pH-nya lebih rendah sedikit, mungkin dengan air tada hujan dia pH-nya lebih rendah sedikit, itu oke-oke aja. Yang penting indikator daripada standar ekoenzim itu bermutu atau tidak hanya selalu diukur dari pH-nya ya, tapi dari bagaimana ekoenzim itu dibuat dengan kasih sayang ya, dengan energi yang positif. Kemudian juga kita bisa mencium ya, wangi ekoenzim itu seperti arak yang begitu dia bukan seperti arak yang memabukkan, tapi dia araknya itu menyegarkan gitu asamnya ya, membuat kita serasa ada oksigen. Jadi ada seorang ibu ya, ibu teman kita gitu, dia itu ada sesak nafas. Karena dia percaya kepada ekoenzim, dia mengambil ekoenzim begini, dia peluk aja di dadanya setiap kali dia mau sesak nafas. Dan ternyata benar, dia itu jadi berkurang dan dia jadi lega nafasnya. Kemudian ada juga teman saya, suaminya itu kalau biasanya asal malam tidur terus batuk terus batuk. Ya, tidak pernah ada satu malam tidak batuk. Lalu dia meletakkan ekoenzim itu di kamar dan diletakkan di samping tempat tidur suaminya. Dan anehnya setelah diletakkan ekoenzim ini, malam itu kok tidur suaminya tidak ada batuk gitu. Nah, ini sebuah bukti bahwa ekoenzim itu memang benar-benar ya bisa pada saat fermentasi sudah seperti itu, dia akan menghantarkan ion positif kepada kita. Ya, di lingkungan sekitar kita itu akan menjadi sehat, akan menjadi lebih bagus kualitas udaranya. Sehingga ketika oksigennya cukup, kualitas udara baik, maka untuk pernapasan kita juga akan baik. Dan itu juga kualitas EE yang baik. Jadi untuk kita pemakaian mau mandi, mau menggunakan apa, itu tidak selalu diukur dengan pH-nya saja, tapi dengan kualitasnya, cara buatnya, yang sesuai instruksi, kemudian kita juga mencium baunya, ya, dan semua kita bisa merasakannya, seperti itu. Apakah bisa dipahami, Pak John? Jadi mungkin dengan RO bisa pH-nya lebih rendah sedikit, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa pH itu harus sangat rendah, yang paling bagus, tidak seperti itu maksud saya ya. Jadi ya yang penting adalah kualitasnya kita buat dengan cinta kasih, dengan tujuan utama kita ingin menyelamatkan bumi, dengan tujuan utama kita ingin menyelamatkan manusia ya, membina hubungan baik dengan orang lain, maka percayalah, kita energi ini punya frekuensi, sehingga ketika kita menggunakan energi positif kita untuk melakukan sesuatu, itu akan mentransfer frekuensi energi kita pada hal-hal yang kita buat. Jadi ketika sebuah ekoenzim itu dibuat di sebuah keluarga yang sering marah-marah, ya, mengucapkan kata-kata kotor, suami istri sering berperang, ya, itu biasanya ekoenzimnya nanti banyak sekali masalahnya, ada yang berulat, ada yang apa, itu ya kita bukan mitos ya, tapi itu ternyata memang ada frekuensi energi gitu. Nah, beda dengan
Misalnya ekoenzim yang kita perlakukan dengan sangat baik, dengan cinta kasih, yang kita hormati, yang kita buat tulisan-tulisan baik ya, I love you, thank you ya, I'm sorry atau dan sebagainya. Itu sangat bisa dipastikan ekoenzimnya terbuat apabila kita lakukan dengan step-step yang tepat dan rasio yang tepat. Itu hasil ekoenzimnya luar biasa, tidak berjamur ya, bagus sekali kualitasnya dan sangat tahan lama dan benar-benar itu terbukti lah, saya sudah buktikan sendiri. Oke. Dari Oppo A74, Bu, kalau diletakkan di kamar kita, perlukah tutupnya dibuka atau ditutup aja kalau nya diisi botol aqua? Nah, ini tadi sudah dijawab ya, jadi ditutup saja Bu, ditutup rapat ya. Karena dari plastik ini dia akan ada pori-pori yang bisa mengantarkan uapnya keluar. Jadi jangan khawatir nya itu tidak berfungsi, pasti berfungsi. Ditutup rapat saja supaya menghindari tidak tumpah dan juga kita tidak mengkontaminasi ekoenzimnya dengan udara luar. Oke? Oke ya, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Ketika kita mengawalinya dengan doa, maka di akhir kita juga mengawalinya dengan doa. Semoga semua dari kita sehat walafiat, bermanfaat bagi bumi dan dunia. There is hope. Andalah, kitalah harapan dari bumi ini. Semoga pertemuan kita menjadi berkah bagi semuanya. Dan Anda semua adalah berkah bagi bumi ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya izin live ya nanti ya. Bagi yang mau live sudah boleh, silakan. Terima kasih semuanya.